Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini Munir 76 Peternak Ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel YouTube yang membahas perayaman, mari kita dukung. Mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan kepada kawan-kawanku yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga hobi ayamnya, ternak ayamnya bisa terus maju, berkembang, dan sukses. Dan di kesempatan kali ini kita masih akan menjawab lagi salah satu pertanyaan dari kawan kita, yaitu kawan kita mempunyai pertanyaan, apakah ayam jenis Bangkok atau bisa dikatakan BK klasik masih bisa atau masih mampu menghadapi ayam-ayam modern. Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, tak lupa dan tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Begini kawan, ayam modern adalah ayam yang memiliki kelebihan teknik bermain dan kecepatan menyerang. Jadi bisa dikatakan ayam modern ini adalah ayam yang bermain cepat, sehingga ayam modern itu biasanya menangnya pun tidak memerlukan waktu lama atau bisa dibilang cepat. Dan kelemahannya biasanya ayam yang bermain cepat itu, ya kan, pertahanan dari serangan lawan itu kurang, karena ayam tersebut cenderung menyerang terus, hanya menyerang, dan menyerang. Selanjutnya biasanya kelemahannya itu apabila ayam cepat atau ayam modern itu tidak bisa menang dengan cepat, sehingga durasi bermainnya akan berjalan lama, maka lama-kelamaan stamina dan tenaga ayam tersebut mulai tidak stabil, tidak sebagus di awal. Karena apa? Karena stamina dan tenaganya sudah dihabis-habiskan di awal-awal permainan. Terus sedangkan ayam Bangkok itu atau BK klasik itu, yang pertama mainnya itu bisa dikatakan tidak begitu cepat banget dan tidak begitu pelan. Jadi dia hanya mengikuti gaya bermain lawannya. Tapi ayam jenis Bangkok itu bisa dikatakan ayam yang sangat cerdik sekali kawan, sangat cerdik memanfaatkan peluang. Jadi dia itu tidak hanya menyerang, tapi juga bisa dikatakan pertahanannya juga bagus, karena didukung tada pukul tulangannya itu gede-gede biasanya, dan dia itu pertahanannya bisa dikatakan bagus. Jadi dia tidak hanya menyerang tapi juga bertahan. Terus kelebihannya lagi, ayam jenis BK atau BK klasik itu staminanya itu bisa dikatakan bisa lama, staminanya bertahan lama. Karena apa? Karena dia tidak hanya berpikiran menyerang, juga mencari celah ke sana ke sini, seperti itu. Sehingga bisa dikatakan masih mampu. Terus teknik seperti apa yang harus dimiliki ayam BK atau BK klasik atau Bangkok untuk menghadapi ayam-ayam jenis modern? Kalau bisa kalian itu atau kawan-kawan itu mencari ayam jenis BK klasik atau Bangkok yang memiliki teknik tarung nyayap.
Jadi apa? Jadi misalkan ini ayam modern, ini ayam BK klasik, dia nyayap segini masuk ke dalam sayap dan dia dorong bodi bawah, dorong terus berputar gitu, sehingga kelebihan teknik dari ayam modern itu tidak bisa keluar, kawan, karena dia nggak bisa ngerenggangin badan, dia tempel terus dari sayap segini. Terus ketika dia mau noleh langsung serang, dia dipatuk kepalanya, diserang. Nah, itu yang terjadi itu menyerang itu efeknya dua, yaitu serangan yang pertama yang diakibatkan serangan, terus yang kedua diakibatkan ketika dia ingin melakukan serangan, karena dia dari sayap muncul ke sini, otomatis kan dia akan menarik sayap lawan sehingga bisa menimbulkan cedera. Kalau sudah cedera di sayap, ayam itu sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya untuk melakukan serangan, akhirnya cuma diem saja, kawan. Terus teknik yang harus dimiliki ayam BK atau Bangkok klasik itu yang kedua, teknik yang bagus untuk menghadapi ayam modern itu adalah teknik bisa dikatakan nikos atau main bawah seperti ini. Dia main bawah dongkrak. Itu keuntungannya yang pertama, dia bisa merusak pertahanan dari jenis ayam modern tersebut, juga menguras tenaganya karena dia dongkrak gini, otomatis dia harus pasang kuda-kuda yang tepat, yang kuat dan untuk bisa berdiri, bukan melakukan serangan lagi, karena dia digini udah sempoyongan terus, diputer begitu. Dan biasanya ayam Bangkok atau BK klasik itu yang main dongkrak itu pukulannya dari belakang, kawan. Serat, langsung dia maju, biasanya kena bagian belakang kepala atau biasa disebut jiling. Apalagi ayam Bangkok itu yang ada jalurnya, wah ngeri sekali itu, kawan. Begitu dia masuk, musuhnya lagi mau pasang kuda-kuda, diserang. Dia masuk lagi, bongkar, mau pasang kuda-kuda, dia diserang. Tapi kalau kawan-kawan itu memiliki ayam model nikus tersebut atau model bongkar, main bawah gitu, yang pertama itu harus masuknya cepat. Dia masuknya ini harus cepat, jadi tidak menimbulkan ruang serang untuk ayam lawan. Jadi dia masuk gitu, kalau agak renggang dia masih bisa menyerang itu ayam lawan itu. Terus yang terpenting adalah jarak antara mau masuk atau ngerapatnya, mau masuk itu rapat, jangan renggang. Biasanya dari depan dia masuk gini, kalau dia ada renggangnya atau kurang cepat, biasanya malah jadi ruang pukul yang enak itu buat ayam lawan. Jadi pas gini mau masuk, pas di depan itu langsung diajar malah dia. Jadi harusnya carinya yang cepat, ya cepat rapat gini langsung masuk, atau kalau mau belok dari sini langsung rapat sini, jangan sampai ada renggangnya. Nah, itu dari saya. Terus yang selanjutnya, teknik ayam Bangkok yang bagus untuk melawan ayam modern itu adalah teknik pukul badan, atau bisa dikatakan berakotnya ayam Bangkok. Jadi dia menyerangnya di badan, dan rata-rata pukulannya itu tepat mengenai saraf-saraf lawan, dan kuat juga, karena ayam Bangkok itu sudah dari dulu kekuatan serangnya itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau yang bagus itu yang tulangannya, jadi kita harus memilih mana yang tulangannya bagus, jenis pukulannya yang keras. Tentunya kawan-kawan itu sudah mengetahui, karena banyak sekali yang pengetahuan tentang ayam Bangkok yang beredar, karena sudah dari dulu, dari puluhan tahun dulu sudah ada ayam Bangkok atau BK klasik, sehingga ilmunya pun sudah banyak. Jadi kita tinggal cari sana cari sini, tinggal menerapkan. Nah, kembali lagi kita jenis pukul badan itu yang bagus seperti apa aja. Jadi dia itu misalkan, kenapa
dikatakan bagus karena dia pukulannya itu tepat di saraf-saraf lawan. Biasanya dia mukulnya kalau di depan, dia kenanya itu di bagian sambungan antara misalnya gini, gini, ayam gini, kepalanya gini, dia nyerangnya itu di sini, di sela sayap, atau kalau tidak di sayapnya sini, di pinggir, di misalnya di tempong kakinya itu, misalkan gimana ya, soalnya tidak boleh pakai ayam sih di YouTube, jadi agak susah neranginya. Jadi misalkan ayam itu kakinya dua seperti ini ya, dia itu di sini, tempongnya sini dia, badan ayam kan dari sana, di sekitar paha lah, dia nyerangnya paha. Jadi kalau terkena di daerah paha, dia susah untuk melompat karena sarafnya atau ototnya udah kena. Dan yang paling fatal adalah jika ayam tersebut memukul atau menyerang di daerah punggung belakang ayam. Itu adalah daerah yang bisa dikatakan daerah paling vitalnya ayam. Jadi kalau dia diterserang di sini, kebanyakan ayam tidak tahan, bisa keok dia. Kalau di punggungnya yang belakang, yang atasnya ekor sedikit itu, kalau kena pukul, sudah sebagian besar itu sudah terbukti ayam pada keok atau lari itu. Jadi untuk menghadapi ayam BK, untuk menghadapi ayam modern itu masih mampu. Dan teknik yang paling bagus ya 3 tadi. Yang pertama adalah mode teknik dengan nyayap, yang kedua adalah main bawah atau nikus. Tapi kalau nikus dan main bawah harus lebih teliti milihnya. Kuncinya jangan sampai renggang dan cepat masuknya. Kan ada itu main bawah itu jelek, bisa dikatakan jual kue atau jual nyawa kan dari depan dia masuknya. Terus yang ketiga itu pukul badan atau bisa dikatakan berakotnya ayam bangkok. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga seperti apa yang diinginkan atau diharapkan dari kawan kita. Dan apabila ada kawan-kawan yang lain yang merasa apa yang saya sampaikan itu kurang benar atau bisa dikatakan kurang bagus, silahkan kalian menulis kolom komentar, tapi disertai dengan keterangannya. Jadi saya bisa tahu, saya salahnya di sini. Kita perbaiki sama-sama. Jadi gunakan channel ini untuk ajang saling belajar, saling berbagi. Mana yang salah, mari sama-sama kita ingatkan, kita betulkan, kita benarkan. Jadi jangan terus misalkan, tidak benar, bohong, itu nipu. Jadi kan saya nggak tahu mana bohongnya, mana yang tidak benar, karena itu sesuai pengalaman saya dan apa yang saya ketahui dari senior-senior saya. Seperti itu kawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Dukung terus channel Munir 76 Peterayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.